Masyarakat Rempang itu bukan penjahat, dia bukan pencuri. Mengapa dihadapi seperti begitu? Ini apaan? Dia tidak merusak, dia tidak mencuri, tapi kok terjadi? Jadi bagi saya itu terjadi itu sangat memalukan bagaimana negara berhadapan dengan masyarakatnya. Sekarang ini sudah banyak yang harus di-setting ulang atau bagaimana karena zaman berubah? Ya memang, zaman berubah kita harus lihat. Semakin kesini zaman itu semakin matematik logis. Oh iya? Iyalah, AI itu kan logik. Artificial intelligence itu logik. Iyalah. Jadi itu bahasa yang dipahami oleh anak sekarang. Ya anak sekarang. Jadi tidak lagi zaman kita dulu pakai perasaan lah. Makanya Rocky bilang, kalau pakai perasaan itu dalam berpikir, nah itu tidak sopan santun itu adalah di dalam bertata krama. Saya yakin bukan di dalam berperasaan. Yang Pak Ponto maksud Rocky itu ada Rocky Gerung ya? Iyalah. Oh sebentar, masih muda nih. Oh iya, kita mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bravo. Kita bersama-sama lagi. Sudah dimulai rupanya tadi prolog, anggap saja prolog. Pertemuan kita kali ini tentu saja dengan tamu istimewa kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Pak, apa kabar? Kabar baik. Sehat sudah 2 bulan Pak, kita belum bincang-bincang. Terus dengan Kang Kopi. Ya. Pak Sulaiman Sakib, siapa lagi kalau bukan Kang Kopi? Saya masih Kang Bandre. Sulaiman ini. Makanya dibedakan Pak. Hari ini rambut beliau tuh catnya Pak. Itu kita. Komentar dong sedikit. Ini darah kan. Darah biru. Udara biru lain. Bukan partai. Iya. Jadi inilah Kang Kopi Laksamana dan saya masih Bandre, tukang Bandre. Hari belakang ini kan banyak kehebohan ini Laksamana. Yes. Bagaimana Kang kalau kita mulai dengan apa yang masih menjadi ini ya Kang ya? Kalau dalam bahasa teknis itu masih running story. Ya. Yaitu Rempang, ada banyak kasus lainnya. Dengan Rempang dulu lah Pak. Sempat heboh sampai terjadi katakanlah benturan fisik antara warga Rempang dan katanya bersama sebagian simpatisan mereka yang mendukung warga asli Rempang yang terdampak oleh proyek Rempang Eco City mulai tanggal 7 September 2023 lalu berulang lagi sekali tanggal 11 September 2023. Semakin heboh lagi karena menjadi pembicaraan secara nasional karena perlawanan warga Rempang menolak relokasi begitu rupa, begitu keras sampai akhirnya Menteri Bahlil pun turun dan quote-unquote dipandang oleh sebuah pihak mulai mengalah ini. Yaitu tidak ada lagi deadline. Secara ini Pak, secara cepat dulu. Pak Ponto melihat bagaimana nih Pak? Apakah sudah berhasil ini? Jadi kalau kita berbicara Rempang, apa yang terjadi antara masyarakat dengan aparat itu hal yang memalukan. Masyarakat Rempang itu bukan penjahat, dia bukan pencuri. Mengapa dihadapi seperti begitu? Bagaimana sampai lempar-lemparan? Ini apaan? Dia tidak merusak, dia tidak mencuri, tapi kok terjadi? Jadi bagi saya itu terjadi itu sangat memalukan bagaimana negara berhadapan dengan masyarakatnya. Yang kita dapatkan penjelasan dari pihak aparat kalau nggak salah, mungkin Kang Ali bisa koreksi saya kalau saya keliru, tapi bahwa setelah peristiwa terjadi di awal itu Laksamana bahwa menurut pihak kepolisian ada tindakan eksesif dari para pemrotes dari warga. Justru itu eksesif itu terjadi karena kan pasti ada sebab akibat. Jadi eksesif itu karena ada yang datang lebih dahulu kan. Ya kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah mereka maling? Tidak. Apakah penjahat? Tidak. Lah kenapa ribut? Mereka hanya menghambat kan petugas yang melakukan pengukuran tanah. Kalau ada begitu, kenapa tidak negara mengalah sedikit lah? Kenapa sih ada masalah apa? Tapi tidak melaksanakan pemaksaan dengan mengerahkan alat negara yang begitu besar. Seakan-akan mereka itu adalah orang yang akan memberontak di negeri ini. Itu kan yang dilihat. Itu satu. Kita melihat dari. Nah, kedua, seharusnya kita lihat dulu kalau memang ada rencana untuk Rempang, kita melihat mundur dulu. Rempang itu apa sih manusia di sini sejak kapan dia ada? Jangan lupa bahwa sebelum Indonesia merdeka sudah ada wilayah-wilayah yang ditempati dan mereka diakui dalam Undang-Undang Dasar sebagai masyarakat hukum adat. Diakui, termasuk Rempang salah satunya. Nah, ini dilihat dulu.
Kalau ada akan ada pembangunan, ya kan pembangunan itu tidak mungkin tiba hari tiba akal. Ada perencanaannya. Dulu Pak Harto repelita. Lah kalau memang ada, ya mari kita datang dulu lihat di sana. Apakah luas ini memerlukan semua pulau atau sebagian wilayah? Kalau memerlukan semua pulau, bagaimana dengan masyarakatnya? Mau diapakan? Maka perlu pendekatan terlebih dahulu. Kalau pemaksaan pemindahan, maka itu kalau kita berbicara pemindahan satu masyarakat terstruktur, terencana oleh pemerintah, apa itu judulnya? Pelanggaran HAM berat, Pak. Ya. Terencana, terstruktur oleh pemerintah. Maka di sini nih banyak. Itu baru kedua. Yang ketiga, kalau kita memang lihat seperti itu, bagaimana masyarakat Rempang sekarang, apa yang terjadi? Situ kita akan melihat ternyata cara pandang penghargaan terhadap wilayah hidup antara pemerintah dan orang di daerah itu berbeda. Oh iya. Ini buktinya. Bagi mereka ini adalah tanah yang punya sejarah, punya ini, punya. Iya. Bagi pemerintah di situ ada barang yang harus kita manfaatkan. Yang mana yang kita dulukan? Pemerintah merasa berhak atas tanah itu karena itu pernah kita tangkap dari sejumlah menteri awalnya Pak, sebelum akhirnya ada semacam damai begitu ya Pak ya, justru bahwa itulah mau diambil alih kembali oleh negara gitu. Makanya pertanyakan dulu mereka di situ itu sejak kapan? Kita lihat dulu sejarahnya. Ternyata sudah jauh sejak. Lah dia 1700 sudah ada di sana. Iya betul. Dan ini apa? Apa akibatnya sekarang? Dari wilayah-wilayah yang dulu tidur, sekarang mereka bangun. Wah, satu saat terjadi juga di wilayah kita. Contoh dari apa? Persatuan raja-raja yang zaman dulu itu, kan ada persatuannya itu. Bangun semua sekarang. Kenapa? Bilang, wah kalau begini wilayah saya satu saat akan terjadi. Raja-raja Nusantara. Raja-raja Nusantara. Dan ini apa? Di Sangir tempat saya juga terjadi. Pulau yang cuma 736 km itu 46 km itu diberikan hak untuk ditambang. 3/4 pulau yang sekecil gitu. Padahal namanya undang-undang itu di bawah 2000 meter tidak bisa ditambang. Tapi Kementerian SDM membelikan kontrak karya 30 tahun. Lalu manusia mau dikemanain? Nah itu. Dan di situ ada bahwa pemerintah akan memfasilitasi untuk memindahkan masyarakat yang ada di sana. Jadi demi mengejar isi perut bumi itu di wilayah-wilayah itu, masyarakat-masyarakat ini dipindah. Memang kan pindah barang apa? Itu manusia yang punya rasa, yang punya perasaan, yang punya memori terhadap tanah itu. Sehingga tidak bisa seperti itu. Makanya sekarang Rempang yang rame. Tapi sebenarnya di Sangir itu sedang rame juga. Sama, cuma karena kita pulau kecil, itu tidak sampai, tapi terjadi. Ini apa? Untuk mempertahankan harkat hidup seperti ini. Makanya raja-raja sekarang muncul. Lah, ini menjadi bom waktu. Kalau ini dipaksakan, Melayu sekarang sudah bersatu. Dari beberapa Melayu itu. Nah, nanti dari mana-mana. Kenapa? Karena kita punya masih masalah dengan gini. Di Jawa, masalah Pegunungan Kendeng, masalah Wadas. Masih ada. Dan ini semua sudah bangkit sekarang untuk berhadapan dengan ini. Jadi nggak bisa kalau seperti itu. Saya sendiri tuh merasa, loh kenapa begini? Kalau memang ada perencanaan, oke, lihat dulu. Kita turunkan tim, ajak bicara, maunya apa. Setelah itu baru nanti kita bisa merasakan, oh saatnya ini, apa, dia maunya apa. Kasih tahu, kalau pindah di mana tempatnya. Ini sudah pindah di mana? Di sana rumah susun. Mana tempatnya? Janji. Bagaimana kita memindahkan orang berdasarkan janji, Pak? Inilah saya bilang. Kita itu logika waras yang harus dipakai. Kita memindahkan orang, memindahkan dari A ke B. B itu yang mana? Lah dia di pinggir pantai bekerja sebagai nelayan, dipindah di rumah susun, rumah tunggu di Batam. Lalu tiap hari ngapain? Ini sudah dipikir sampai enggak di Jakarta sih. Jadi kita yang di bawah mendengar langsung, melihat langsung. Menarik ini Pak, ini bahwa siapa sih tanggal yang 25 September artinya setelah kunjungan
Menteri Investasi Bahlil Hadil kembali ke Jakarta, lapor kepada kepala negara, pada presiden. Akhirnya Jokowi memberi pernyataan bahwa tempuhlah cara-cara nanti dilanjutkan di Rempang dengan cara penuh kekeluargaan. Lalu tidak ada lagi deadline yang ditakutkan oleh warga Rempang, yaitu 28 September kamu udah lewat, tidak berlaku lagi. Artinya mulai benar-benar ada cara dialog yang tadi mungkin Ya, justru Bapak itu. maksudkan. Apa itu terlambat atau gimana? Sebenarnya terlambat, kenapa tidak dari awal? Sekarang itu betul ada. Tetapi apa yang di dalam semangat bukan hanya Rempang, di seluruh Indonesia yang punya wilayah itu muncul sudah. Wah, suatu saat bisa terjadi bagi kami di sini. Ini sudah jadi seperti itu. Jadi ketidakpercayaan lagi kepada pemerintah pusat sekarang. Gara-gara ini kan sepele sebenarnya. Kalau dijalankan dengan sebaik-baik itu sepele. Saya kan pernah di pemerintahan juga. Bisa kita jalankan kok itu. Kalau kita ada prosedur standar itu ada. Untuk hal semacam itu ada, Iyalah, Pak? adalah kita dari awal intelijen kan punya kerjaan itu. Awal dulu kita cek dulu itu. Atau mungkin kalau dianggap terlalu lama, masih terlalu keras. panjang prosesnya dan lama, Pak. Mungkin Ini manusia bukan boneka, Pak. Kalau boneka cepat pindahin, tapi namanya manusia. Kita harus yakinkan dia, oke, pindah. Kalau pindah janji mana? Itu tempat pemindah dipindah tentunya minimal lebih bagus dari tempat yang awal dong. dan betul Bapak. Bagaimana kalau dia dipindahkan dari tempat Dari wilayah tepi pantai tapi ke rumah pantai susun. ditaruh di gunung, padahal dia turun temurun orang situ. Itu gimana? Aku tanya, mau dipindah di mana orang-orang? Mau dipindah ke tempat 500 meter rumahnya, mana tempatnya? Belum. Baru mau dibuat. Hah? Lalu sekarang mau dipindahkan mana? Rumah rumah singgah. Di mana rumah singgah? Di Batam. Di Batam. Di mana? Di lantai. Lah bagaimana orang dari tanah tiba-tiba di atas langit sana dia nunggu di tengah kota Batam yang biasanya di pinggir pantai cari ikan. Itu gimana ininya? Ya, Ini sebenarnya kan harus menjadi data. Data awal disampaikan ke atas. Ini loh masalahnya begini. Kalau begini nanti akan terjadi yang kemarin itu pasti akan. Kalau itu apa sarannya? Demi ketentraman tunda dulu. Kan begitu. Kalau pemaksaan ini akan terjadi. Nah, sepertinya ini tidak terjadi. Itulah akibatnya. Jadi kita tidak mungkin membangun dengan melawan akal waras itu dia. Itu kalau kita kewarasan itu ada. Nggak bisa tiba hari tiba akal, itu manusia. Tidak bisa, Pak. Bukan tiba hari, tiba boneka. akal tidak Nggak bisa tiba hari tiga akal. Nggak bisa. Untuk dan atas nama pembangunan sekalipun. Nggak bisa. Kenapa? Dia kan ini kita berbicara skop paling kecil. Ketika mereka dipindah, mereka sudah merasa dari situ turun temurun sudah sejahtera bagi dia. Lalu dia dipindah. Ya, ketika dia dipindah, ya kalau itu kerelaan untuk berkorban ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini pemaksaan, makanya itu kan hak untuk hidup itu di situ. Ini bisa bergeser ke pelanggaran HAM berat itu. Karena terstruktur terencana oleh pemerintah, itu bisa terpenuhi. Itu bisa diajukan itu. Dan namanya manusia itu didukung oleh seluruh dunia. Udah pasti itu. Jadi sebenarnya kita janganlah hanya atas nama ingat lihat Pak Harto yang begitu keras itu merancang itu 5 tahun repelita. Semua dirancang dengan baik. Dirancang lah. Nggak bisa tiba hari tiba akal. Sudah dirancang dalam perencanaan itu oke ke sini. Itu zaman dulu itu intelijen sudah turun itu. Mencari data, bukan menakut-nakuti, tapi mencari data, melihat, menyampaikan pentingnya perpelita itu apa, bagaimana dia. Sehingga ketika dia pindah, itu sudah dengan senang hati. Inilah pengorbanan kami terhadap negeri ini. Kan begitu. Tapi bukan tiba-tiba begitu. Lalu dengan janji-janji, dengan ini. Jangan kita membuat sesuatu yang ditangkap itu pembohongan. Masyarakat kita itu udah pintar. Jangan dianggap boneka, itulah saya bilang tadi. Jangan dianggap boneka. Dia manusia. Tuh. saya ngelihatnya ini Pak, Bahlil lah ya, Bahlil ngomong berapa kali kiamat pun tanpa investasi Rempang nggak akan maju. Saya mikir ini sombong banget. Loh,
Sampai Ulangi, lima kali ulangi, kiamat ulangi, kan, ulangi. gitu. 5 kali kiamat. 5 kali Sampai kali kiamat pun tidak akan maju gitu. tanpa investasi. Pertanyaan saya, sombong banget. Wah, Menurut saya itu statement menteri ya, sombong. Karena hitungan saya gini Pak, emang ukuran kemajuan versi Bahlil itu apa sih? nah sekarang kembali lagi, tolok ukur kemajuannya itu apa? Gitu dia. Rempang sejak 1700 sudah hadir. Artinya bagi dia cukup kok kemajuan. Kenapa kita harus merusak negeri ini, merusak pulau ini hanya untuk mengejar kemajuan? Apa yang terjadi bagi orang-orang Rempang dan bagi kami orang-orang di pulau? Itu apa yang kita cari dalam kesejahteraan? Keseimbangan. Ya. Keseimbangan antara daya dukung wilayah di mana kita berada dengan apa yang kita butuhkan untuk mempertahankan hidup. Betul. Itu keseimbangan yang kita jaga. Sehingga kita tidak menumpuk mobil 10. Enggak. Sepeda bisa cukup pakai sepeda. Yang penting kita tidak mengganggu alam itu, sehingga alam itu tidak bisa lagi mendukung saya. Apalagi kami di pulau-pulau, Betul. di pulau kecil. Karena logikanya gini kalau Itu. saya, jika Rempang itu dikosongkan, kemudian ditaruh investor siapapun lah, itu yang dari Cina kayak dari mana gitu. Kemudian angka-angka matematiknya naik, tidak bisa diklaim bahwa Rempang meningkat loh, karena masyarakatnya udah nggak ada. Masyarakat sudah hilang, makanya naik untuk siapa? Make sense. Itu pulau kan. Apakah untuk Rempang? Oh, dia sudah pergi kok. Itu yang saya bilang, ini kacau nih menurut saya. Itulah Pak yang saya bilang, janganlah kita menganggap manusia Indonesia rakyat ini boneka. Tuh. Jangan menganggap mereka itu AI. Yang Iya, hanya manusia yang hanya punya AI, artificial intelligence. Artificial intelligence hebat, tapi satu yang dia tidak punya, Hati. perasaan. Itu. Jadi jangan dia, manusia sekarang itu AI dia, apa AI? Otaknya pintar, matematik, tapi dia tetap punya perasaan. Iya. Sehingga nggak bisa, apalagi hitungan kayak begitu. Waduh, orang pulau-pulau lo bisa marah. Kami ada dari dulu karena kami bisa hidup untuk apa? Menjaga keseimbangan antara alam yang menghidupi kami dan Betul. kami memanfaatkan alam. Itu kami pulau-pulau. Saya terpaksa berbicara kami. Iya. Kenapa? Karena ini senasib sepenanggungan pulau-pulau, dan Pulau Sangir hari ini sedang bertempur dengan Menteri SDM karena mereka mengeluarkan izin untuk Kontrak karya tadi. 46.000 hektar itu Iya. dari 7.000 sekian. Lebih dari 3/4 3/4 wilayah akan menjadi Jadi tambang. untuk jadi tambang. Sekitar 80 desa. Itu harus tambang mineral pastinya kan? emas, Pak. Emas. Kalau tambang emas biasanya kalau Tambang emas. terbuka Open itu pit, bayangkan, Pak. open pit, hancur itu lahan Pak. Hancur. Dipikirkan enggak, Sangir itu sudah pulau kecil, ketika hancur, dibuangnya kemana itu air-air? Ke laut kan? Ke laut, di laut tempat ikan. Tempat ikan. Matilah semua ikan itu. Lah ikan itu dari Thailand itu lewat Sangir dulu, Iya. baru dia terus ke bawah sampai ke Ke Bali. selatan, iya. Iya kan, ke selatan. Betul, Itu tuna-tuna. Betul. Lah kalau sudah sampai di Sangir sana sudah terkontaminasi, mikir enggak kira-kira ikan di selatan ini enggak terkontaminasi semua? Hanya gara-gara di Sangir itu sudah open pit itu tadi. Open pit. Dia tuh di tempat alurnya ikan. Coba dipikir lah. Itu open pit mining ya, Open Pak, pit mining sudah jelas di izinnya open pit mining. Di pulau yang hanya 736 km. 3/4 wilayahnya 3/4 wilayah dipastikan sudah masuk dalam izinnya. open pit mining Yes. untuk dapatin emas. Saya belum explore. Hah? Belum explore. Sudah mulai Pak, sekarang digali. Sudah mulai terjadi pencemaran. Sudah mulai mati itu Dan karang-karang. dipastikan tentu saja investornya mulai. bukan orang Sangir Oh asli kan, Pak? bukan, inspektornya di Kanada sana. Sudah mulai. Sekarang kita bertarung di pengadilan untuk hak kami. Karena ada itu Apa kan yang dituntut masyarakat Sangir? Supaya izinnya dicabut. atas dasar apa? Karena itu wilayah adat klaimnya begitu. Satu, itu wilayah adat. Dan dua lah, kamu mau dikemanain. Atau ada kedua, oke, kalau kami mengalah, tapi bayarlah sesuai dengan pemindahan, bukan ganti rugi. Berapa? Per orang itu kerugian. Ganti untung. Kita hitung-hitungan ganti untungnya. Per orang itu berapa? Kalau mau kan ada bisa dihitung. Rasa berapa kehilangan. Ini menarik Pak. Benar, Menarik. Saya ini dikit. Ini Kang. Jadi tentang frasa ganti untung. Ganti Pak. untung. Diksi ganti untung. Ya. Bahkan Menko
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak lama setelah pernyataan Jokowi Presiden 25 September yang lalu mengatakan terkait Rempang tidak ada ganti rugi, ganti untung. Ya. Itu kan ucapan dia, Boleh. Pak. Ganti Tapi untung. hitung yang benar ganti untungnya. Apa elemennya? Saya Ada nggak tahu, elemen saya terganggu loh rasa dengan takut, ada apa? saya terganggu dengan istilah segala. Kenapa segala sesuatunya ukurannya uang gitu? Menurut saya ya, mau istilahnya ganti untung atau apa gitu. Kalau buat saya, kenapa ngebangun itu ukurannya uang Nah, ya? Jadi sebenarnya itu Pak, ganti untung itu istilah bagi yang orang yang sudah sudah Gak ada pilihan. tidak ada pilihan. Orang yang sudah tidak ada, kalau masih punya pilihan, why not? Tapi ketika dia dalam posisi yang sudah terkalahkan, bukan terkalahkan, dikalahkan, ya sudah, mau apa lagi? Ketika dia tidak punya lagi pilihan, Jadi bullshit lah ya kalau ngomong negara hadir itu ya. negara hadir bagi kita melihat justru negara hadir mengganggu, Mengancam ya. keseimbangan, bukan ketertiban ya, keseimbangan kehidupan yang sudah terjadi ribuan tahun mungkin itu. Pak bisa nggak Ratusan tahun. membangun itu disesuaikan dengan masyarakat di situ ya? Ya Alam di situ. seharusnya. Jadi kan buat orang Sangir, buat kan orang buat dia. Rempang gitu. Untuk Bukan dia- mobil atau rumah Bukan- mewah, iya, bukan itu betul. kan. Sejahtera itu. Itulah sebenarnya kenapa kita tidak mencoba Itu mengukur kesejahteraan itu dari orang situ, dan kalaupun nanti akan terjadi, biarkan dia itu akan kalau degradasi kan menurun. gradasi. Gradasi. Dia akan ada gradasi, semakin maju mungkin dia akan semakin tinggi maunya. Maunya bagaimana? Oh ini ya biarkan aja dia alamiah. Saya melihat Tapi misalkan tidak dengan paksaan itu. saya ngelihat Jawa deh Pak. Itu. Dari Jakarta sampai Jawa Timur. Bangunannya sama loh. Sistem perumahan. Bentuk bangunan. Tipikalnya bangunannya ya. Perumahan segala macam. Saya lihat ke Bandung. Saya bilang ada yang salah mestinya. Karena beda-beda loh kultur itu. Kayak di Jawa Barat gitu ya. Bentuk bangunan tinggi itu bukan Jawa Barat. Itu bukan Jawa Barat sekali gitu kan. Bukan apartemen gitu apa mau mengenal apa sih apartemen di daerah itu apartemen. Tapi maksud saya apa sih yang terjadi dengan itu? Saya ngelihat semua orientasi kalau boleh dibilang kesuksesan ya. Suksesnya pemerintah. Suksesnya apa sih? Membuat semua orang mikir duit. Semua orang lah mikir uang. Tapi yang gagal dari pemerintah itu tadi kalau Pak Ponto menyentuh hati. Kita udah ngobrol, ada diskusi Mas Iwan. Siapa sih pengguna pinjol terbesar? Ya. Guru. Saya terkejut loh Pak bahwa faktanya kalau Padahal guru itu di zaman saya sekolah ngajarin nabung, berhemat. Iya. Jadi bayangkan guru, ibu rumah tangga terjebak dalam pinjol. urutan pertama guru terjebak pinjol, Rumah urutan kedua ibu rumah tangga. Wow. Mahasiswa. Berikutnya. Jadi tidak heran misalkan bullying di sekolah marah. Iya. Karena logikanya tadi Pak, logika AI, matematik semua. Ya, matematik. Kegagalan saat ini menurut saya adalah national character building. Nah, jadi ketika dia sudah berkarakter AI, kita masih dengan gaya lama, pemaksaan. Betul. Bagaimana kita memaksakan orang itu menerima Logika robot. Ya? logika robot, dia robot. Tidak bisa kita paksa. Saya sedih kemarin ketika ngelihat Rempang, aparat meminta masyarakat buka baju. Ya, Buat saya penghinaan loh itu. Justru, nah, ini saya pernah ngomong di sini kan. Betul. Oh ya. Masalah di Papua. Papua. Kan Iya, ingat? Betul, angkat tangan Suruh itu angkat tangan. di atas kepala. Bayang, Bagian apalagi sana. buka baju. Iya. Angkat tangan gini aja penghinaan. Betul. Apalagi angkat baju, Buka dan itu tergores. Saya bilang Itu yang bilang kita sekarang sedang membuka front dengan masyarakat yang di luar pulau ini, di mana budaya-budaya mereka itu dengan jelas itu buka baju, betul. Bukan taruh di bawah, itu penghinaan luar biasa itu. bukan penjahat loh mereka. Nah, itu yang makanya saya buka dari awal. Apakah mereka penjahat? Kenapa begitu perlakuannya?
itu berbelok ke penghinaan. Lah orang sana kalau penghinaan balas dendam judulnya. Iya. Itu. Yang saya tangkap Pak, di banyak pulau-pulau itu kalau sudah begitu dalam, kalau penghinaan tersinggung dalamnya itu balas dendam Pak. Ya, itu dalam sekali. Itu yang aku Di bilang. pulau-pulau selalu begitu, Itu di yang pulau-pulau bilang. kecil. Rata-rata Makanya begitu, saya Pak. mencoba. Karakter itu. Iya. Ketika saya bisa berbicara, saya mengingatkan pemerintah ini. Kalau ini adat istiadat seperti ini terlanggar, masuk di hati, balas dendam judulnya. Iya, iya. Itu yang kita tidak ingin Dan terjadi, sebenarnya itu kan jangan tidak sampai inginkan, terjadi. karena tidak inginkan makanya kita ingatkan. Betul. Nah ini karena dalam bernegara kita kan ada yang hilang, itu yang MPR kan harusnya kan ada di situ, itu perwakilan daerah yang berbicara. Utusan Kan daerah. itu. Iya, utusan daerah. Ini Ada sekarang tidak utusan ada lagi dalam daerah, sistem kita golongan. sekarang. Ini nggak ada Dalam sistem lagi. kita secara reformasi tidak ada lagi itu MPR. Yang berbicara begini loh, sifat-sifat sini jangan begini, jangan begitu. Local kan wisdom itu itu kan harusnya lewat perwakilan daerah, utusan daerah di utusan MPR. daerah. Sekarang Itulah, tidak ada lagi. kan tidak ada. Lalu siapa yang bicara local wisdom? Bicara lewat partai. Ya nggak mungkin dong, kata Pak Pacul itu aja, Pak Bambang Pacul. Merubah ini siapa? Ketum. Ketum. Iya nggak mungkin. Itu. Jadi kalau ketum, ya ketum semua berlihat hanya Pulau Jawa yang menjadi sentral, karena hanya Pulau Jawa lah suara yang bisa membawa Memuaskan lumbung suara. pemenangan pemilu. Yang lain gak dianggap. Pelengkap suara istilah Kang Ube. Yang lain kan gak dianggap, pelengkap penderita aja itu. Iya, iya. Nah itu. Pak, menyambung tadi yang Kang Ube sampaikan tadi bahwa ada krisis national character kita Ya, Pak. betul. Jadi karakter building kita sudah nggak ada lagi sekarang ini. Bingung kita karakternya mau Menurut kemana. Betul. Pak Ponto sejak kapan itu terjadinya? Mulai Ya. mulai rongsoknya katakanlah, runtuhnya karakter building national building kita ini. Sejak Undang-Undang Dasar 45 direvisi, sejak MPR itu dibubarkan. Oh. Nah, disitulah kenapa? Karena keseimbangannya di situ. Di karena apa, Pak? MPR itulah yang memegang kekuasaan rakyat kan. Ya. Betul. Lalu dimandatariskan, mandatnya diberikan kepada presiden. Presiden melaksanakan. Nah, sehingga Pak Harto Repolita jalan terus. Lah sekarang yang dilaksanakan ini perencanaan oleh siapa? Kan oleh presiden, bukan oleh perwakilan rakyatnya yang ada di MPR. Ya. Jadi situ udah turun sekali. Dan itu kekonyolan kalau saya bilang. Kekonyolan itu semakin menjadi-jadi. Contoh, saya pernah bahas, kelihatan sepele, baca KUHP pasal 341 kalau nggak salah. Di situ disebut mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan ini. Sebagai orang AI yang dasar negara kita apa sih? Undang-undang dasar negara itu ketuhanan yang Maha Esa kan itu. Betul, betul. Itu di pembukaan Undang Dasar 45. Dari Ya. itu satu kalimat panjang Pak. Ya. Dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa, Ya. koma, Ya. kemanusiaan yang adil Sampai dan di beradab, bawah. koma, persatuan Indonesia dan seterusnya. Ya. Sampai sila kelima keadilan sosial. Itu kan dasar kita menurut Undang-Undang Dasar. Tapi memang kata Pancasila, kan frasa nggak ada. Pancasila tidak ada memang. Ketika KUHP menulis Pancasila sebagai dasar negara, mengganti Pancasila sebagai dasar negara, otak AI itu akan tanya, dasar negara itu yang mana? Ya, ya. Yang Pancasila, frasa, ataukah yang ketuhanan yang Maha Esa dan kawan-kawan? Karena Pancasila itu nggak ada kata itu. Lah kan itu. Jadi dalam bahasa hukum tidak bisa dipahami bahwa yang dimaksud itu Ya adalah nggak bisa lah. butir-butir tadi. Bukan, Kata jangan bahasa hukum, Mbak. Bahasa teknik. Oh gitu ya Pak. Lah iya kan. KUHP nih tadi Bapak Lah iya, mengatakan gitu. kalau sudah Bahasa hukum. dibilang bahasa hukum, Pancasila kan? di bahasa hukum ya, Iya. Pancasila sebagai dasar negara. Barang siapa mengganti Pancasila sebagai dasar negara, Iya. dipidana. Jadi menurut KP Pancasila itu adalah dasar negara, frasa Pancasila. Tapi di Undang-Undang Dasar, negara kita berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan seterusnya dan itu. seterusnya. Iya, iya. Bagaimana kita menggabungkan dua ini? Artinya apa? Ini ada berdiri sama tinggi. Satu dasar negara diatur oleh Undang-Undang Dasar, satu ada dasar negara dibunyikan di KUHP. Ini aturan. Lalu yang mana? Jadi seolah-olah dalam pandangan Bapak seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Iya. Akibatnya apa? Ketika kita bilang kita mengimplementasikan Pancasila, yang mana diimplementasikan? Frasa Pancasila atau frasa ketuhanan, kemanusiaan? Yang 5 sila itu. Iya, yang mana yang diimplementasikan?
bukan mudah dipahami berdasarkan gagasan konvensi bahwa yang dimaksudkan itu adalah butir-butir tadi. Nah, mana? Harusnya kan Nggak bisa ya? Kan tidak bisa kita. Makanya AI itu tidak bisa seperti itu. Itu kalau punya perasaannya dulu Bung Karno bilang begini. Iya, betul. Bung Karno bilang Pancasila itu, 5 sila itu ini. Itu kan menurut Bung Karno pada 1 Juli bukan pada 18 itu, bahwa 5 itu saya sebut karena saya senang dengan angka. Saya bilang itu adalah Pancasila. Tepuk tangan semua. Oke, Pancasila. Tapi ketika bahasa hukumnya adalah ketika ditulis di Undang-Undang Dasar, iya. apa yang disebut? Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu tiba-tiba muncul frasa lagi Pancasila dalam KUHP. Kalau saya boleh, ini agak out of context pertanyaan saya pada Laksamana. Apakah cara ya penulisan sila demi sila tadi di Undang-Undang Dasar 45 di bagian pembukaan itu sebuah cara yang cerdas dari para founding fathers kita atau bagaimana? Justru karena menurut saya, karena justru nilai-nilai kan ada di situ. Masa nilainya nilai Pancasila kan enggak? Bukan tulisan nilainya Pancasila. Itu ada di ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang itu kan nilai-nilai. Jadi kalau anak sekarang kita bilang tancapkan nilai Pancasila, nilai Pancasila itu apa? Dasar negara, dasar negara itu coba baca. Gimana saya berhadapan dengan cucu sekarang yang logikanya logika AI? Kontrasting nih, logika AI satu sisi ya Kang ya. Gimana coba? Ada perasaan yang harus kita harus diimplementasikan. Ini perkembangan. Wow. Ini perkembangan. Yang kita harus lihat. Kita yang digoblok-goblokan sama cucu sekarang. Iya. Jadi opa enggak baca. Jadi ke depan ini apa namanya Pak, karakter national building kita. Kalau kita tidak berupaya merubah, ya bubar negeri ini. Karena kita sudah kebingungan, anak-anak baru ya cucu saya lah. Kalau saya mengambil contoh cucu, karena sekarang dia sudah bisa mulai beradu argumen. Pasti. Kan sudah mulai SMP ya, sudah mulai. Tantangan sendiri bagi seorang. Tantangan, apalagi bagi saya ya. Ini gimana logika berpikir anak-anak AI ini sekarang ini? Dia kan begitu, faktanya begitu. Dia tidak punya perasaan. Zaman dulu Bung Karno bilang begitu, nggak ada ceritanya sama dia. Nggak ada. Jadi dia hanya baca KUHP bilang begini, yang mana? Tapi kalau kita bilang itu, kamu mengada-ada. Enggak. Saya sebagai intelijen bukan mengada-ada. Intelijen itu adalah mengumpulkan data yang terjadi dan menyimpulkan dari kejadian-kejadian itu apa yang akan terjadi. Iya. Kan itu. Dalam long term. Betul. Dalam long term. Makanya itu jangan lupa. Itu baru normatif. Betul. Normatif. Betul. Kalau ada lagi pengaruh dari luar, cerita lain. Itu cerita lain. Kalau normatif mungkin ulama. Tapi kalau pengaruhan itu bisa begini. Bisa cepat, betul. Lebih cepat. Karena jangan lupa lagi, negara itu adalah organisme yang hidup. Hidup, betul. Yang saling gigit-menggigit. Tidak hidup dalam hampa udara jangan dikira yang lain itu sama mencari ruang-ruang hidup. Makanya kalau logikanya logika ekonomi untung. Tapi betul, saya baris bawahi yang Pak Ponto kan. Kalau logikanya untung, makanya menyewakan pulau-pulau ke asing itu lebih menguntungkan loh buat negara. Kalau pakai logika untung. Logika untung. Kalau logika, Bahlil tadi, kata Bahlil yang 5 kali kiamat itu nggak akan maju. Logika dia kalau kita pakai, kenapa nggak kita sewain Jakarta? Kalau gitu ya sewain aja semua. Iya. Kalau begitu Jakarta kan sewain, Batam lebih untung. sewain. Kalau lebih untung. Ngurusnya udahlah gitu kan, serahin. Jadi punya bank. Simpan uang itu Indonesia, lalu wilayahnya sudah orang lain. Iya. Meminjam ini apa namanya? Sangir itu kan kasih Kanada, Papua kasih mana kayak Australia, Amerika bagi-bagi lah. Lagi-lagi ini sekali lagi kamu kalau pakai logika untung ya. Iya dong. Makanya statement mengatakan bahwa 5 kali kiamat tidak akan sejahtera tanpa investasi. Itu bukan nggak mikir negara. Kang, itu Kang Bahlil mengatakan itu menurut dia itu adalah berdasarkan ucapan salah satu tokoh di Batam saat itu Kang. Ketika dia turun ke lapangan katanya. Ya kita kan nggak tahu juga. Emang direkam itu waktu dia ketemu tokoh Batam. Ini pernyataan dia yang dia menyebut nama orangnya. Iya, itu Bahlil mengutip omongan itu. Iya. Bahlil disampaikan di media dan di DPR.
Dan bahkan dia berbicara di DPR, Kang Uli, benar. Logika itu saya mengatakan kalau logika untung sewain aja deh semua. Konsisten aja ya. Iya. Gitu kan udah mulai nih kereta, gitu. Itu pesawat sewain kemana. Jadi kalau istilahnya proyek, ya bangun semua. Iya. Jadi turnkey project aja, sistem turnkey, bangun nanti Kalau perlu presidennya nggak usah kita sewa deh siapa yang sukses gitu kan. hire. Gocok tong kita bayar gocok tong. Gaji digaji aja sebagai CEO. kalau ukurannya itu. Kalau ukurannya itu dong. Semua Kalau diukur dengan ukuran begitu. itu, kepala negaranya pun model hire Iya, coach tenaga sepak bola. target aja project setahun nggak nyampe pecah ganti lagi gitu. Sebagai CEO dia gitu. Daripada capek-capek pemilu. Gimana coba? Iya dong. Kalau logika Padahal untung. kalau menghidupi itu kan keseimbangan. Kan keseimbangan Iya. kita pulau-pulau itu. Padahal kan keseimbangan tadi Pak, kalau saya tangkap dari membaca, memahami Undang-Undang Dasar 1945 sejak pertama sekolah adalah antara lain falsafah menghargai, memahami dan menghargai keseimbangan tadi kan Ya, Pak. keseimbangan. Di Undang Dasar itu ada sebutan semangat itu. Iya. Karena begini Pak, orang di Pulau Jawa tidak akan pernah merasakan bagaimana kami di pulau. Ketika cuacanya besar, Betul, iya. kapal tidak Betul, sampai, iya. bagaimana daya dukung pulau ini menghidupi masyarakatnya? Betul. Hanya masyarakat pulau-pulau yang Hanya tahu itu, masyarakat Pak. pulau yang Yang tahu. tahu. Bagaimana kita harus bertahan Ketika angin barat. ketika angin barat, kapal nggak ada yang masuk, dirompak di jalan segala macam. Iya. Itu gimana kita bertahan hidup? Nggak akan tahu. Itulah pentingnya makanya di dalam Undang-Undang Dasar kita ada namanya MPR. Biar tahu kita ini bukan satu pulau yang homogen. Ya. Ya. Kita ini pulau 15.000 sekian yang heterogen. Jadi jangan dianggap oleh orang-orang di pulau ini hanya boneka. Terus pulaunya kalau ada ini Pindah. ditambang biar habis. Gimana itu? Kalau saya Manusianya disuruh pergi. Saya Ini- langsung menangkap pesan Kang Ule dari Pak Ponto bahwa Pak Ponto itu menginginkan atau lebih berpandangan kembali saja ke Undang-Undang Dasar 45 gitu. Langkah pertama harus kembali minimal pertama itu MPR itu harus ada dulu. Oke. Itu MPR minimal MPR harus ada dulu. MPR sekarang ada, Pak. Nggak ada. Tapi tidak Ada tapi tidak punya kewenangan seperti MPR yang ada di Undang-Undang Dasar. MPR sekarang nggak tahu aku apa kerjaannya. Tapi kata mereka ada Pak, seperti Undang-Undang Dasar, tapi versi Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen. MPR yang kita buat 45 itu tertinggi. Lembaga tertinggi negara. Kenapa? Karena di MPR lah itulah keindonesiaan. Kalau sekarang ada MPR, ada DPR, DPD nggak tahu ini apa bedanya tiga ini nggak jelas. Apa bedanya dua Pak? Mau dibilang MPR yang memecat presiden, siapa bilang? Tulisannya MPR memecat presiden, tapi ada ekornya atas usul DPR. Sama aja bohong kan? Kenapa DPR nggak bilang aja saya yang mecat? Lah ini yang gini-gini ini loh. Kekuasaan berada dilaksanakan melalui undang-undang. Ini kekuasaannya di siapa? Kalau undang dasar nama jelas, kekuasaan ada di tangan rakyat, dilaksanakan oleh MPR. Tegas dan jelas. Saya menangkap Tapi hari ini kan enggak. Pak Ponto pesimis nih Kang Uli kalau berjalan seperti sekarang ini. Tapi andai kata MPR dikembalikan sebagaimana MPR yang kita pahami berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu, Ya. ada harapan begitu Pak. Ada. Jadi ibarat kalau lagi-lagi kalau teknik atau menggambar dengan garis-garis kan sekarang kan menurun kita. Menurun. Nah, ini harus diintervensi supaya dia naik. Nah, diintervensi dengan apa? Minimal kembalikan itu. Kenapa? Karena menurunnya ini salah satu akibat tidak adanya MPR itu. Di mana DPR sekarang justru dialah the real empire kan? Makanya ada yang bilang presiden itu adalah petugas partai. Iya, betul, tidak salah. Karena DPR karena Undang-Undang Dasar kita seperti itu sekarang. Itu. Padahal kalau di MPR yang menentukan di situ ada 3. Tidak bisa DPR sendiri. Ada DPR, Ada utusan daerah. ada utusan daerah dan golongan. Utusan golongan Baru- tadi Pak. Kemudian juga ada Baru tambahan Dewan TNI. Perwakilan Daerah. TNI ada di Juga ada sana. TNI. Sekarang TNI di mana? Nggak ada. Maaf nih kalau saya bertanya, langsung ke terbersit Kang. Nah. Kalau Bapak ingin kembalikan MPR seperti sistem yang terdahulu itu, berarti Pak Ponto menginginkan juga
elemen atau unsur TNI kembali ada. Ya iyalah. Kenapa? Jangan lupa, yang ditugaskan seluruh Indonesia yang merasakan keindonesiaan siapa yo? Yang paling sering? Ya TNI. Lah aku nggak akan pernah tahu Aceh, nggak pernah tahu Papua kalau nggak masuk TNI. Kalau saya pribadi menerima itu Pak, Ya, dan membenarkan pernyataan minimal Pak. TNI itu merasakan. TNI Polri kali Pak. TNI Polri. Ya katakan TNI Polri, TNI Polri lah. Aku nggak tahu kalau Polri itu seberapa cepat berputar-putar ya. Karena aku TNI, ya aku tahu hanya TNI. Ya kan? Wajar. Siap. Angkatan Laut, Pak. Oh iya, Ketika siap. kita Iya. berputar-putar, itu kemana-mana sudah tahu. Oh, di sana sifatnya begini. Iya, di iya, sana sifatnya begini. Ini adalah modal ketika kita berbicara. Oh, di sana itu nggak bisa begitu. Iya, iya. Iya kan? Betul. Ketika orang Surabaya, Jancok, jangan marah. Memang dia begitu. Memang begitu. Nah, kan itu. Dia tidak bermaksud Kan dia tidak bermaksud Betul, itu. kasar Nah, atau itu penjahat, kan kita ya. tahu karena kita pernah Bergaul bergaul dengan mereka, ya. di TNI. Itulah kita ketemu seluruh manusia yang ada dari Indonesia. Kita Ya. tahu. Jadi minimal ketika dia di MPR dia bisa cerita. Lah saya kalau nggak di Angkatan Laut mana bisa cerita begini? Kan Ya, karena betul. kita banyak berjalan, banyak bisa bercerita. Kan itu. Itulah pentingnya. Jadi bukan pentingnya tembak-tembakan, bukan. Tetapi bagaimana penugasan dari letnan sampai katakan dia masuk MPR Brigjen atau bintang 1 itu sekian banyak Ada. Ya. pengalaman dia untuk dipakai untuk menjelaskan. Coba tanya orang yang di DPR sekarang, tahu enggak masalah Papua yang ujung dunia sana? Tahu enggak masalah yang di Miangas? Marore? Ya, Tahu betul. enggak Pulau Rote? Nggak tahu pasti. Ya pasti enggak tahu, enggak pernah berjalan. Iya, iya. Bisa bayangkan DPR umur berapa? 30. 30? Dia memutuskan nasib rakyat yang sekian banyak. Kapan dia berjalan melihat? Dari umur aja kita bisa lihat, Pak. Iya, iya. Ayo. Lalu kita minta Betul, umur. betul. Bagaimana pemimpin dipermudah? Ya nggak mungkin lah. Umur itu berhubungan dengan banyaknya isi kepala. Iya, iya. Isi kepala kita tidak bisa diinput lewat komputer. Iya, iya. Dan Indonesia ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Dia harus banyak berjalan. Kita pulaunya 15.000. Kita harus tahu adat istiadatnya bagaimana, ini bagaimana itu. Nah, sejak itu makanya kalau kita gambar orang teknik itu menurun. Nah, supaya dia tidak turun harus diintervensi supaya dia naik lagi. Nah, itu. Jadi kalau kita gabung hampir semua. Ya. Kita sudah ngomong di sini itu baru Papua, belum ngomong. Ya, betul. Nah, coba kita ngomong segini aja. Sudah bisa lihat belok sedikit masalah. Belok sedikit masalah. Belok sedikit dan masalah ini apa? Saling kait mengkait. Betul. Iya kan? Betul. Nah, Pancasila kita anggap nanti kalau di pengadilan apa enggak ribut orang, wah saya kan udah mengganti, ribut kan? Kenapa kita harus meributkan masalah-masalah yang harusnya tidak pernah diributkan? Kalau kita konsisten, kan itu konsistensi. Saya sih khawatir Pak dengan logika sekarang Ya, masyarakat udah orientasinya money oriented, orientasi duit. Saya khawatir Pak dengan bangsa ini ya. ya bagaimana Anda mau duit? Nah sekarang kan zaman duit ini. Itu dia. Kita dengar kan yang bercerita di situ kan Pak Bamsud kan bahwa untuk jadi ini berapa? Iya. Tuh. Mengerikan kalau buat saya, logika. Apalagi kalau kita ikutin itu sidangnya Pak Menteri Menkominfo. Oh iya. Celaka itu. Betul itu aliran uang ya ratusan. Logika uang tuh membuat orang menjadi serakah. Uang menjadi serakah. Kita lupa tentang hal lain. Ya. Bahwa uang bukan segalanya lah ya. Ya Rempang inilah. Buat Ini saya, Rempang contohnya. contoh itu Rempang. Ya mungkin Sangir ya. Mohon maaf saya Tempat saya di sana. saya nggak update di Sangir sana. enggak muncul karena kita terlalu kecil Iya. untuk itu. Tapi kita berjuang sampai hari ini, Pak. Mengerikan buat saya. Pak, kalau begitu Pak, apakah salah kalau saya mengatakan dalam pandangan seorang Laksamana Muda Sulaiman Ponto bahwa reformasi ini pada dasarnya gagal?
Kalau menurut saya gagal. Kalau tidak gagal tidak ada keributan, kan itu aja ukurannya kan itu. Bagi Pak Poldo kalau tidak gagal tidak ada keributan Rempang kemarin lah. tadi. Iya kan, karena reformasi ini adalah untuk katanya yang dulu ribut-ribut itu kan salah. Artinya dibuatlah reformasi. Iya. Tapi ternyata sekarang lebih ribut. Ya, berarti gagal kan itu aja ukurannya. Kenapa susah-susah kita cari? Nggak usah pakai Nggak usah terlalu banyak. Strategi canggih, bersilat lidah gitu ya. Kalau reformasi itu benar, aturan itu benar, tidak ada buruh pergi ke DPR untuk ini undang-undang gak benar ini. Ini kan berarti buruh ya. Keributan ini kan berarti ada komunikasi yang buntu. Ada kepentingan yang berbeda. Sekarang coba ribut dengan KCK kan mesti panjang itu urusan. Terbanyak itu buruh itu. Kenapa dia begitu? Ya kita tanya kenapa? Ya karena untuk uang tadi, Pak. Logika uang. MK membuat putusan. Nah, kita tunggu aja kayak apa. Apakah berhenti apa terus? Seperti apa nasib ini? Sementara kita semakin mendekati ini Kang ya, mendekati ini Pak, tahun politik yang paling menentukan yang katanya pemilu dan pilpres. Kan ada kerawanan sesungguhnya di sana. Ya pemilu dan pilpres orang kita juga sudah pasrah juga kok. Apapun 3 orang itu kan hanya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Bapak apapun 3 orang itu. Lah iya kan kalau kita elaborasi pemilu, apa itu? Kan kita mencari pemimpin. Iya. Lah dari pemimpin karena tidak mungkin masyarakat itu benar kalau pemimpinnya nggak benar. Iya kan itu logikanya. Kan bagaimana lebih baik kita dipimpin oleh seorang harimau, lebih baik memimpin sekelompok kambing daripada kambing yang memimpin sekelompok harimau kan? Kan 2 hal yang berbeda. Lah sekarang kita hanya disuguhi oleh 3 orang ini. Dari 250 juta hanya 3 ini yang ada sekarang kan calon. Iya. Kan hanya 3 ini. Karena sistem demokrasi kita hanya menghasilkan begitu ya. Dengan sistem sekarang kita hanya bisa menghasilkan 3 ini. Lah kalau 3 ini kenapa kita pusing sekarang dengan sudah 3 ini ada aja kok. Ya sudah kalau 1 sudah punya pasangan. Yang 2 belum. Ya 2 ini berpasangan aja lah. Biar sekali tempur trong. Mana yang kalah mana yang menang. Supaya apa? Biayanya berkurang daripada nanti gara-gara Rempang kan itu minimal biaya itu sudah berkurang kan? Kenapa biaya, Pak? Kenapa orientasinya begitu ya, Pak? Lah orientasinya karena 3 ini pun nanti kalau dia 2 kali ya juga ketemu itu lagi. Kalau 2 putaran maksud Bapak? Iya, kalau 1 putaran kan sudah menghemat sekian banyak. Kalau 2 putaran sudah ongkosnya 2 kali, ketemu itu lagi. Nggak akan jauh ketemunya. Begitu logika Pak. Lah kan logika begini. Siapapun jadi presiden. Lah saya presiden, kamu menteri aja. Sama aja. Apa bedanya? Iya. Sudah ada jurisprudensi kok. Iya. Siapa yang bisa bantah ya Pak ya? Siapa yang bisa sangkal? Intelijen Pak. Fakta membuktikan. Makanya kalau itu saya sudah lah. Untungnya banyak. Minimal separuh anggaran itu sudah nggak jalan. Ya sudahlah orang 2 lah yang sudah berpasangan sudah, yang belum berpasangan lah kan begitu aja. Karena nanti pun kalau 2 kali ini salah satu kan tetap kamu bentrilah saya lah kan. Kan gitu itu yang sudah terjadi kan begitu. Ngapain ribut? Kan nanti gitu-gitu juga. Kenapa kita ribut? Berapa banyak lagi hilang? Nanti gara-gara kehilangan ini pulau mana lagi yang mau diutak-utak untuk mengganti? Yang pasti sebagai orang Sangir, Bapak mengatakan tadi fakta mengenai Sangir. Masa ya ada pulau lain yang harus mengalami nasib yang sama kan itu? Sama seperti ini. Makanya Rempang ini kebetulan dia besar, dia mewakili kita yang kecil-kecil. Tapi kan nasibnya sama nanti. Iya. Soal kesamaan nasib ya Pak. Ini kesamaan nasib. Kan ini, jangan lupa Rempang itu orang-orang Melayu dulu yang melahirkan bahasa Melayu. Ini jangan lupa, kita orang Sangir, makanya berhutang budi sama mereka. Karena dari 77 pulau Sangir itu tidak bisa berkomunikasi kalau tanpa bahasa Melayu. Oh sorry Pak, dari 77 pulau hanya Sangir. Bahasa Melayu mempersatukan ini. Betul. Ini fakta benar ya Ini Pak? fakta.
Kalau tidak ada bahasa sebelum bahasa Melayu, Iya. bahasa Belanda. Ibu saya, bapak saya pakai bahasa Belanda. Bisa, yang Bisa, berpendidikan. Yang berpendidikan. Yang lain-lain Kalau yang masyarakat tidak, biasa. bahasa Tarsan. Dengan adanya bahasa Melayu, Iya. inilah makanya kalau kita bilang dalam bahasa Sangir, bahasa Indonesia itu apa? Bisa kalau kita pakai bahasa Indonesia, Melayu katanya. Memalayu ya. Nah, pakai bahasa Melayu aja lah. Oh, Nah itu Melayu Jadi Memalayu pakai bahasa Melayu aja. Baru nyambung tuh kemudian. Baru nyambung, maka lahirlah Melayu Pasar. Melayu pasar. Sebagai lingua franca gitu. Iya, itu yang menyatukan Talaut, Tahuna, Sangir. Itu sampai timur Pak ya. Itu 77 sampai ke timur sampai ke Sampai mana? Papua itu, Pak. Papua itu bahasa Melayu semua yang menyatukan. Nah, Sangir saja 77 pulau. 77 pulau. Itu pakai itu. Nah, aksara apa? Aksaranya tulisannya Arab. Arab Melayu. Arab pakai Arab gondol. Iya, iya. Saya sampai hari ini masih bertahan dengan itu. Sampai biasa. SMP saya tahun 70 itu kita masih diajar Ada ujian mata negara, pelajaran Arab mata betul. pelajaran aksara Arab. Karena budaya Melayu itu dibawa dengan aksara Arab. Iya, iya. Nah, ya, itu sampai ke sana, Sangir sana. Jadi ada kontribusi besar Melayu ya sekali lagi Pak ya. Justru itu makanya kontribusi Melayu inilah bagi kami di pulau-pulau bisa menyatukan. Lah sekarang pusat yang mau dihancurin ini gimana ceritanya? Lihatlah sejarah kan itu. Itulah sebabnya makanya Dewan Raja-Raja Nasional itu muncul kan Sultan-Sultan Nusantara. Kenapa Sultan-Sultan? Tampil lagi mereka, Pak. Tampil. Seolah-olah tuh kayak seperti apa Iya. namanya panggilan alamiah. Ini begitu. alamiah. Jangan lupa Sultan-Sultan ini dulu ada mereka. Sebelum Belanda masuk dia sudah ada. Iya. Dia sudah berdiri. Dan mereka pemilik wilayah. Dan dia pemilik wilayah saat itu. Belanda masuk. Nah setelah Belanda pergi, dia dengan senang hati, oke kita bagian dari Indonesia. Tetapi apa? Dalam Undang-Undang Dasar tetap itu dihormati. Dengan apa? Menyebut dia masyarakat hukum adat. Oke. Itu. Nah sekarang coba, kalau kita lihat di Rempang, Bali Rempang, di sana disebut lurah atau disebut kepala kampung. Saya kira kepala kampung. Nah, kenapa disebut kepala kampung bukan disebut lurah? Kepala dusun ya. Ya. Nah ini kan pertanyaan. Kita di sini lurah, Iya. tapi ke sana kan kepala desa, kepala kampung. Kenapa? Itulah pengakuan bahwa mereka sudah ada sebelum Indonesia ada. Iya, iya. Jadi satuan-satuan terkecil desa yang sudah ada sebelum Indonesia ada disebut kepala desa atau kepala kampung. Tempat saya disebut kapitalaung, kapitan laut. Ya, karena dia yang mengatur lalu lalang itu perahu-perahu kemana-mana. Jadi wilayah-wilayah yang terkecil itu disebut kepala desa. Kalau di Aceh itu mualim kalau salah apa itu penghormatan terhadap mereka. Tapi kalau sudah jadi lurah, nah itu yang sudah lahir kumpulan-kumpulan masyarakat yang lahir setelah Indonesia merdeka. Itu lurah judulnya. Makanya tidak akan ketemu kepala desa di PIK. Ya. Itu. Iya. Jadi kalau di PIK pasti lurah. Iya. Iya kan? Nah, itu. Kalau di Sangir sudah pasti kepala desa enggak? Kepala Di daerah kapitan tua-tua. laut. Ya. Kapitan laut. Itu dia. Kapitan laut. Kapitan laut. Ya. Di saya bilang Mayor Elabo. Itu penghormatan mana? Inilah kan kita harus hormati ini. Bukan tiba-tiba langsung pergi pindah. Waduh. Sadis amat. Sadis, betul. Saya nggak habis Ya, pikir. bagaimana ini? Mudah-mudahan ini didengar lalu mari kita rekonstruksi. Iya, Pak. Rekonstruksilah kembali ini bagaimana kita membangun negeri ini. Ini kan kecintaan kita. Iya. Membangun Indonesia ini. Tapi kalau ini hanya dirusak oleh segelintir manusia yang kacau. Tuh. Nantinya kan begini, kalau logika uang ketika masyarakat dalam tanda petik dalam bahaya, ada ancaman dari luar. Susah loh negara minta rakyat bergerak. Karena logikanya rakyat akan uang. Ya sulit. Wani piro. Ya, Piro. Ya, Iya. betul. Oh, karena rakyat itu merasa Betul. diajarkan transaksional kan? Itu transaksional. Itu transaksional semua bayar berapa? Tidak Dari ada tahun lagi. 45 gitu nggak ada Tidak logika ada uang. lagi kita
mengorbankan jiwa dan raga, nggak ada ceritanya. Wani Piro aja. Kalau makanya tadi kalau logika uang tadi sewain semuanya, tentaranya kita bayar tuh kayak Legion Etrongse itu. Iya. Legion asli. Kitanya mungkin bangsa kitanya hidupnya di mana di Ozi, di mana Pakistan, di mana di Arab gitu kan. Warga negara Indonesia tadi. Memang kita nih boleh aneh. jadi kalau ukurannya materi, setiap insan Indonesia dengan konsep tadi ya, kalau pakai logika uang seperti tadi kalau maksudkan, jangan-jangan memang sejahtera ya. Jadi bisa hidup di mana-mana. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Kita ini Pak coba ya sekarang ya. Iya. Mau jadi Kita tidak menganjurkan itu ya, bukan. karena kita Ini hanya kita justru bicara prihatin, cerita ya. Cerita. Ketika sekarang mau masuk DPR, apa yang diurus? SKCK, surat keterangan catatan kepolisian tidak pernah melaksanakan kejahatan. Tapi mantan koruptor boleh masuk ke DPR? Setelah sekian tahun tertentu katanya. Lah iya, tapi tetap saja pernah koruptor. Boleh? Itu menyedihkan itu. Ya, itu. Fakta itu menyedihkan. Itu kalau kita bisa kalau kita bicara itu, kan? Mau masuk kemana aja SKCK. Tapi buktinya gimana? Ini paradoks semua yang kita buat saat ini. Paradoks. Nah, sedihnya Pak, ini sedihnya. Kalau memang itu paradoks terjadi karena kemampuan personel kita memang hanya sampai di situ, yaitu namanya nasib. Ya. Terimalah nasib itu. TNI. Tidak hanya TNI Pak, semua yang Terimalah nasib itu TNI kan? kalau Kalau memang yang terjadi sekarang ini memang karena kemampuan para pemimpin kita atau siapa aja sekarang itu memang hanya sampai di situ, ya terimalah nasib, itu takdir namanya. Iya. Tapi kalau itu hasil pembodohan oleh negara asing, terima enggak? Iya. Kalau tahu Pak, kita kan belum sadar. Tapi kalau aku kan tahu Pak. Itu yang pengen kita tahu. Kenapa? Karena bagi kita intelijen itu pekerjaan adalah melakukan pembodohan. Itu sama intelijen seluruh dunia. Kenapa pembodohan? Ya supaya dia mati sendiri. Kenapa? Inilah perang antar organisme. Iya. Saling menggerogoti ya. Negara itu konsepnya adalah Organisme hidup. Nah, perangnya apa? Ya intelijen lah pekerjaannya itu. Pembodohan supaya dia mati sendiri. Dia jalanlah dia ke jurangnya sendiri. Nah, itu saya bilang tadi, kalau memang ini memang sampai segitu otaknya, ya udah mau apa lagi? Iya kan? Iya. Mau apa lagi? Terima. Ya sudah terimalah ya nasib. Dari 40 minta 35 ya inilah nanti kira-kira kan. Kalau yang muda-muda ya belum pernah berjalan, bagaimana? Iya. Ya sudah terimalah nasib, memang kita yang membuat. Tapi kalau itu hasil pembodohan, gimana? Ada kemungkinan, ada, kenapa tidak? Karena ilmu itu ada dan kita diajari orang-orang itu untuk membodohkan orang. Kan itu. Pak Ponto, saya punya concern ini Pak pribadi ya Pak ya. Apabila setting Indonesia ke depan, mungkin dalam jangka beberapa tahun ke depan, sebagaimana tadi menjadi perhatian kita, katakan itu masih menjadi takdir bangsa ini untuk beberapa waktu ke depan, karena tidak adanya perubahan di level leadership dan lain-lain gitu Pak ya. Khusus untuk TNI Polri, Pak Ponto melihat apa yang mereka mestinya bisa perankan atau lebih kontribusikan dengan segala macam katakan batasan-batasan atau limitations mereka hadapi sekarang secara secara aturan itu regulations wise. Bukti di Rempang mereka menjadi alat nih dipandang oleh sebagian warga, oleh masyarakat sebagai justru aparat nih, ada TNI juga di sana Pak selain Polri, yaitu gini Pak, against masyarakat. TNI Polri tetap itu adalah manusia. Oke. Iya kan? Iya. Selama dia manusia, dia sekarang ini sudah ditempatkan patuh dan taat kepada pimpinan, itu judulnya. Iya. Ya udah selesai. Undang-undang ada, undang-undang membatasi TNI turun kalau diperintahkan oleh Menko Polhukam dan DPR. Enggak juga kan? Enggak dijalankan. Kita kan pernah ngomong di sini. Kapan TNI turun? Undang-undang menyatakan TNI boleh turun hanya diperintah 3 orang ini. Iya. Tidak hanya untuk ke Papua, termasuk ke Rempang. Iya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perintah dari DPR. Jalan juga. Ternyata jalan juga nih prajurit ke sana. Iya kan? Kenapa?
Ya karena kita tidak patuh kepada aturan yang kita buat. Lalu untuk apa kita buat? Jadi semua inilah negeri ini didirikan atas persetujuan. Kalau persetujuan apa? Itu ada hak-hak kita yang kita berikan untuk diatur. Betul. Kalau sudah diatur, mari kita patuhi aturan yang sudah disepakati. Satu tidak disepakati kehancuran yang sekarang. Karena ada kesepakatan-kesepakatan yang kita kita langgar. Ya. Kan itu. Dan kita selalu menempatkan selalu rakyat paling di bawah yang seakan-akan dia tidak berdaya. Padahal semut pun kalau diinjek dia akan menggigit. Nah itu. Oke. Itu. Oke, Mas. Logika dari Kang Uli tadi, guys. Terima kasih dapat lessoning dari Kang Uli tadi bahwa kalau logika apa tadi istilah Kang Uli? Logika Untung rugi. Untung rugi. Enggak uang. Maka ya siap-siap kalau nanti orang bisa semakin cenderung transaksional kan gitu, Pak. Betul. Sementara dari Laksamana tadi sudah kita dapatkan insights dan pembelajaran luar biasa, yaitu terkait dengan bagaimana perlunya apa Pak, kebijaksanaan kan, wisdom Pak ya. Wisdom. Ya, wisdom. terutama terhadap masyarakat, mereka itu adalah manusia. Kan manusia. Mereka bukan robot. Mereka bukan boneka tadi kata Laksamana. Iya. Kita belajar kasus Rempang ya Pak. Jadi dia harus disentuh dengan namanya manusia ya, manusia dengan manusia, bukan manusia dengan robot. Nah, menyusul pernyataan dari Presiden Jokowi dan juga Menko Maritim Investasi Luhut Panjaitan bahwa khusus untuk Rempang pendekatan nanti kekeluargaan, tidak lagi ada pemaksaan. Apakah itu sebuah langkah maju sudah? Itu sebenarnya memadai? Itu langkah maju itu. Bahwa kekeluargaan. Nah, tinggal seperti apa kekeluargaan ini, ada kalanya kita bahasanya kan tidak jelas juga. Keluarga siapa mendekati keluarga siapa? Nah, kan itu kan kekeluargaan itu bagaimana itu? Iya. Kalau aku kekeluargaan itu kalau adik kakak. Kalau adik kakak. Tetap keluargaan. Nah, iya, itu kan kekeluargaan juga. Nggak usah ribut-ribut kau. Pak. Nah, itu kekeluargaan juga masalahnya. Jadi harus jelas seperti apa itu. Kan gitu. Jadi sentimen Rempang hari-hari ini ternyata juga di-share, dirasakan oleh makanya masyarakat dari pulau-pulau mudah-mudahan lain. banyak yang dengar sini. Ini perlu aku sampaikan bahwa sentimen Rempang sekarang naik sini karena turunnya raja-raja Melayu itu, raja-raja. Terima kasih sekali Laksamana. Oke. Terima kasih, sukses terus. Yes. Nuhun Kang. Oke. Itulah tadi diskusi kita dengan Laksamana Muda Purnaweran Soleman B. Ponto dan Pak Soleman satu, yaitu Pak Soleman Sakit. Pak Soleman Sakit. Terima kasih Kang Uli. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Terus di Bravo Iwan di Bravo Radio Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.